wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Maulita. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor. Di sini saya mau melakukan konsultasi gizi atau konseling gizi pada penyakit hipertensi. Untuk tugas mata kuliah konsultasi pendidikan dan gizi, saya dari kelas 5I. Nah, simak videonya ya. Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga dek. Baik, bagaimana Ibu kabarnya? Apa ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, kabar sehat. Begini dek, ibu datang ke sini mau konsultasi gizi. Kemarin ibu konsultasi ke dokter, diagnosanya ibu kena hipertensi, tekanan darah tinggi ya, 170/100. Baik, kalau begitu terlebih dahulu saya mau mencatat data diri Ibu dulu. Tolong sebutkan nama Ibu. Nama saya Ibu Mahwani. Kemudian pekerjaan, Ibu rumah tangga, pendidikan, SLA. kemudian tadi diagnosanya hipertensi ya. Iya. Kemudian apakah ada alergi makanan? Enggak. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan kebiasaan makan Ibu ya. Iya. Apakah Ibu suka mengkonsumsi sayuran dan buah? Sayuran suka, buah pun suka. Sayuran seperti apa? Sayurannya seperti caisin, wortel, sayur kangkung itu suka, dan buah-buahannya apel sama jeruk yang ibu suka, pisang. Apa mengkonsumsinya cukup sering? Alhamdulillah sering, yang minimal sehari sekali itu diminum. Baik, baik ya Ibu. Nah, apakah Ibu suka makanan-makanan manis? Ya suka juga. Apakah Ibu suka jajanan-jajanan seperti dimsum, somai? Banget itu. Ya baik, seperti itu ya Bu. Iya. Nah, apakah Ibu suka makanan yang bersantan? Iya. Contohnya? Contohnya seperti makanan bubur kacang, camilan sama atau kolak gitu yang ada santan-santannya. Biasanya kalau porsi makan makanan utama, misalnya makan pagi, makan siang, atau makan malam itu porsi kecil, sedang, atau besar, atau seperti Ya, apa? kecil sih biasanya. Iya. Ya, enggak. Apakah mengkonsumsinya cukup sering, misalnya kayak sedikit tapi sering makan gitu? Maksudnya makan nasi apa makanan yang cemilan? Bisa cemilan, bisa nasi. Ya paling sehari 3 kali aja gitu kalau lagi mau gitu. Itu enggak continue lah. Frekuensi makan Ibu 3 kali makan utama atau 2 kali makan utama? 3 kali makan utama. Pagi, siang, malam. malam. Selanjutnya saya akan menghitung kategori berat badan Ibu termasuk ke dalam kategori apa. Nah, tolong sebutkan berat badan Ibu berapa? Berat badan 54 kilo. Tinggi badan? 145. Nah, baik. Hasil perhitungan saya menunjukkan bahwa kategori berat badan Ibu yaitu kelebihan berat badan tingkat ringan. Nah, terakhir Ibu nimbang berat badan waktu kapan ya Bu? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, baik. Belum ada penurunan berat badan ya Bu sejauh ini. Selanjutnya, apakah nafsu makan Ibu buruk, baik, atau kurang? Kadang tidak nafsu makan seperti itu. Kurang baik, kalau lagi naik darah itu kurang baik, mual paling gitu. Baik, berarti ada mual juga ya. Kalau muntah ada Bu? Tidak muntah. Kembung? Ya, kembung. Kembung ada. Diare? Enggak. Gangguan menelan? Enggak juga. Gangguan mengunyah? Enggak juga. Baik, tidak ada Ibu. Kembung ada, apakah Ibu ada mah juga? Iya. Baik, ada lambung kayak. Nah, tekanan darah Ibu tadi yang Ibu sebutkan 170/100. Nah, baik. Itu cukup tinggi ya Bu? Iya. Kemudian selain keluhan yang tadi disebutkan, apakah ada keluhan lain? Ya, seperti itu, kepala sama kunang-kunang gitu. Oh, sakit kepala seperti ada kunang-kunang gitu. Baik. Sebelumnya saya juga mau menanyakan apakah ada riwayat penyakit dari keluarga, misalnya dari keluarga ada yang hipertensi juga? Enggak, saya dari keluarga. Tidak ya Bu? Ya. Nah baik, tadi kan diagnosa dokter itu hipertensi. Iya.
tensi ibu 170/100. Di sini saya memberikan leaflet atau poster yang berisikan tingkatan-tingkatan hipertensi. Silahkan dibaca ya ibu. Nah, di sini tingkat hipertensi ibu termasuk tingkat keberapa. Nah, bisa dilihat di tabel ini, hipertensi ibu termasuk ke tingkat kedua. Itu tinggi sekali ya bu. Nah, selanjutnya saya memberikan edukasi atau penjelasan terkait penyakit ini ya Bu, penyakit hipertensi. Nah, sebenarnya hipertensi itu apa sih? Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di arteri yang bersifat sistemik alias berlangsung terus-menerus dalam jangka yang waktu cukup lama. Nah, hipertensi ini tidak terjadi begitu saja Bu, tidak terjadi tiba-tiba, melainkan ada beberapa proses cukup lama, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol untuk periode waktu tertentu yang akan menyebabkan tekanan tinggi ini permanen. Nah, itu yang disebut hipertensi. Nah, tadi kan saya jelaskan hipertensi ini tidak terjadi tiba-tiba ya Bu. Maksudnya ada beberapa proses yang ya betul seperti itu, atau faktor-faktor yang nanti akan saya jelaskan juga. Nah, kemudian saya juga mau menjelaskan bagaimana sih tekanan darah ini bisa terjadi, bisa meningkat. Nah, tekanan darah ini bisa meningkat, mekanismenya seperti jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan cairan lebih banyak setiap detiknya. Nah, kemudian ada kelenturan arteri yang besar, nah menurun sehingga tidak dapat mengembang saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Nah, kemudian ada kelainan fungsi ginjal. Nah, kelainan fungsi ginjal ini menyebabkan peningkatan jumlah cairan yang bersirkulasi dalam darah. Nah, volume darah ini meningkat karena ginjal tidak dapat membuang kelebihan cairan dan garam, sehingga akhirnya tekanan darah menjadi meningkat. Jika asupan cairan ibu berlebih atau garam ibu berlebih, si ginjal ini tidak dapat membuang. Nah, makanya itu tekanan darah menjadi meningkat seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang mau ibu tanyakan? Yaitu caranya untuk menghandle garam dari ginjal itu gimana? Nah, pastinya cara menghandlenya ya membatasi asupan garam ya Bu. Nanti saya jelaskan lebih detail tentang bagaimana membatasi asupan garam. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan pengaturan tekanan darah atau pengendalian tekanan darah ini bagaimana sih. Nah, pengendalian tekanan darah ini umumnya dilakukan oleh saraf. Mekanismenya ini, tekanan darah meningkat sebagai reaksi terhadap ancaman dari luar, misalnya seperti kaget atau emosi memuncak. Apakah hal ini sering terjadi di ibu atau bagaimana, atau pernah mengalami? Itu sering kaget ya. Ya, kadang ketika emosi memuncak, ya. Nah, semakin ini memicu ya. Ya, memicu. Nah, kemudian selanjutnya meningkatkan kecepatan dan denyut jantung, mempersempit sebagian arteriola dan memperlebar areola di bagian otot rangka untuk memasukkan oksigen lebih banyak. Nah, kemudian mengatur pembuangan air dan garam dalam ginjal yang tadi saya sebutkan sehingga volume dalam darah meningkat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara ginjal tidak dapat membuang cairan berlebih atau garam yang berlebih yang dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah menjadi meningkat. Nah, di sini saya menjelaskan pengaturan tekanan darah berlangsung melalui sistem yang rumit. Inilah cara ginjal bekerja mengatur tekanan darah. Yang pertama, jika tekanan darah ginjal menyeksreksikan alias mengeluarkan garam dan air, sehingga volume darah menurun dan tekanan darah menjadi normal. Kemudian, jika tekanan darah turun, ginjal mengurangi sekresi garam dan air, sehingga volume darah meningkat dan tekanan darah menjadi normal. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ibu tanyakan? Ya, itu deh, dengan berjalannya penambahan usia, tekanan darah itu semakin sering kambuhnya, itu bisa bagaimana itu? Nah, ya itu sangat mempengaruhi ya, apalagi semakin bertambahnya usia. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasannya siapa saja bisa mengidap hipertensi, mau pria atau wanita. Hipertensi ini umumnya terjadi pada orang dewasa. Nah, seperti yang tadi ibu tanyakan, hipertensi umumnya dialami oleh orang tua. Pertambahan usia menyebabkan tekanan darah meningkat dan berpotensi mengalami hipertensi. Nah, pada usia parubaya pria,
lebih berpotensi menderita hipertensi dibandingkan wanita. Namun pada usia 60 tahun, wanita lebih beresiko menderita hipertensi ketimbang pria. Nah, resiko hipertensi ini berjalan sesuai bertambahnya usia. Nah, mengapa wanita lebih beresiko pada saat usia 60 tahunan atau manula? Itu dikarenakan kepekaan yang tinggi terhadap makanan atau stres yang dialami oleh wanita. Manula menyebabkan dirinya beresiko hipertensi. Nah, kepekaan yang tinggi terhadap makanan ini seperti kegemaran, misalnya seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu suka makan jajanan yang yang bersantan atau jajanan seperti di luar yang takaran garamnya tidak Ibu ketahui. Nah, kemudian stres yang dialami oleh wanita itu juga mengalami dan beresiko menyebabkan hipertensi. Nah, apakah Ibu mengalami hal tersebut? Ya, itu diantaranya stres itu. Ya, itu ada di antara stres sama makanan itu, apakah ada penyebab lain? Ibu yang Ibu rasakan stres yang sekarang Ibu sering rasakan itu penyebabnya. Baik. Ya, walaupun penyebab hipertensi ini umumnya tidak dapat dipastikan ya Bu, tetapi ada sejumlah faktor resiko yang diduga kuat sebagai penyebab hipertensi ini terjadi. Nah, yang pertama ada faktor genetik atau ada juga riwayat keluarga orang tua atau saudara kandung. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, apakah ada riwayat hipertensi di keluarga atau saudara kandung Ibu? Kan tidak ada ya Bu ya. Tidak ada. Nah, kemudian ada juga dikarenakan hiperkolesterol atau kelebihan kolesterol, kelebihan asupan kolesterol. Ibu sering misalnya makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, ya seperti itu. Nah, kemudian diabetes juga, hiperuremia, hipotiroid, obesitas. Nah, kelebihan berat badan juga menyebabkan hipertensi. Tadi kan Ibu indeks massa tubuh atau kategori berat badan Ibu termasuk ke kelebihan berat badan tingkat ringan. Nah, itu juga bisa jadi faktor resiko penyebab hipertensi ini terjadi. Nah, kemudian ada gaya hidup dan pola makan. Nah, bisa Ibu ceritakan saat kurang nafsu makan atau nafsu makan sedang buruk, atau Ibu mengalami keluhan mual seperti itu, apa yang Ibu lakukan untuk mencegahnya? Ya, pencegahan paling Ibu makan buah diantaranya. Buah aja untuk mencegah mual karena tidak nafsu makan. Buah atau biskuit yang non kolesterol, paling itu sama buah Ibu yang makan. Baik. Nah, kemudian di sini juga ada hidup dalam tekanan stres. Tadi kan Ibu stres itu faktor yang Ibu sangat rasakan ya. Bisa Ibu ceritakan stres yang Ibu alami? Ya, sepertilah dengan keadaan kondisi keluarga paling gitu. Cucu yang biasa memicu itu aja, paling yang dominan. Yang nggak terlalu parah-parah amat sih. Iya. Baik. Kemudian ada juga kebiasaan mengonsumsi garam yang tinggi. Nah, itu kan seperti yang jajanan-jajanan yang Ibu makan, itu kan kadar garamnya tidak Ibu ketahui. Nah, kemudian saya mau menjelaskan klasifikasi hipertensi atau jenis hipertensi. Nah, hipertensi ini jenisnya ada dua. Yang pertama hipertensi primer dan yang kedua hipertensi sekunder. Nah, yang primer ini, tipe ini terjadi pada sebagian besar kasus dalam tekanan darah tinggi atau hipertensi, sekitar 95%. Nah, penyebabnya tidak diketahui dengan jelas, walaupun dikaitkan dengan kombinasi faktor pola hidup seperti kurang bergerak atau pola makan. Kurang bergerak ini seperti aktivitas Ibu sehari-hari. Ibu kan tadi bilang suka jalan santai aja gitu kan, mungkin itu kurang untuk aktivitas yang Ibu lakukan. Namun ada aktivitas lain yang bisa Ibu lakukan seperti olahraga ringan, senam aerobik atau jalan santai sehari 2 kali gitu. Nah, kemudian ada pola makan, mengatur pola makan. Selanjutnya ada hipertensi sekunder. Hipertensi ini jarang terjadi, hanya sekitar 5% dari seluruh kasus tekanan darah tinggi. Ini tekanan darah tinggi tipe ini disebabkan oleh kondisi medis. Jadi misalnya penyakit ginjal yang tadi saya sebutkan, kelainan ginjal, atau reaksi terhadap obat-obatan, misalnya pil KB. Nah, seperti itu.
Kan Ibu menjelaskan selain keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi, Ibu juga mengalami keluhan sakit kepala yang berat. Nah, pada sebagian besar penderita hipertensi ini tidak menimbulkan gejala. Nah, gejalanya itu hanya gejala-gejala umum saja seperti sakit kepala yang berat. Nah, itu kan pada penyakit lain juga gejala itu ada ya, Bu. Iya. Nah, betul. Nah, kemudian jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala seperti sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, dan manifestasi klinis hipertensi secara umum dibedakan menjadi yang pertama, tidak ada gejala yang spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Nah, selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Nah, hal ini berarti hipertensi tidak akan pernah terdiagnosa jika tekanan arteri tidak teratur. Gejala yang lazim sering dikatakan bahwa gejala yang menyertai hipertensi ini meliputi nyeri kepala dan kelelahan. Nah, sampai sini apa ada yang mau Ibu tanyakan? Apa kurang jelas penjelasan saya? Kalau untuk penjelasan, alhamdulillah udah cukup. Cuma ya itu untuk mengatasi kelelahannya itu. Ya. Nah, iya, faktor resiko ini sangat berpengaruh, apalagi faktor usia. Nah, berpengaruh terhadap hipertensi karena dengan bertambahnya umur, maka semakin tinggi pendapat resiko hipertensi. Nah, mengapa insiden hipertensi ini semakin meningkat? Karena meningkatnya usia ini sering disebabkan oleh perubahan alamiah di dalam tubuh. Nah, ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh juga. Yang pertama itu garam dapur. Nah, garam dapur merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam patogenesis hipertensi. Hipertensi hampir tidak pernah ditemukan pada suku bangsa dengan asupan garam yang minimal. Nah, asupan garam kurang dari 3 gram tiap hari menyebabkan hipertensinya rendah. Jika asupan garam antara 5 sampai 15 gram per hari, tensi meningkat dari 5% sampai 15% sampai 20%. Nah, pengaruh asupan garam terhadap timbulnya hipertensi terjadi melalui peningkatan volume plasma, curah jantung, dan tekanan darah. Nah, mengonsumsi garam lebih atau makan makanan yang dihasilkan dengan sendirinya akan menaikkan tekanan darah. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan, yang Ibu sering jajan-jajanan di luar yang kadar garamnya tidak diketahui, itu menyebabkan tekanan darah menjadi naik. Nah, itu sangat berpengaruh pada hipertensi. Sebaiknya hindari pemakaian garam yang berlebih atau makanan yang diasinkan. Hal ini tidak berarti menghentikan pemakaian garam atau bukan berarti Ibu stop mengonsumsi garam. Nah, iya, hanya membatasi. Kemudian yang selanjutnya ada faktor aktivitas. Nah, faktor aktivitas ini sangat berpengaruh terjadinya hipertensi, di mana pada orang yang kurang aktivitas akan cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi sehingga otot jantung akan terus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Nah, jika Ibu merasa aktivitas saya baik kok atau aktivitas saya cukup kok gitu, merasa seperti itu, tetapi kok saya tetap saja menderita hipertensi, tekanannya naik, itu kan bisa terjadi pada faktor-faktor lain ya, seperti yang tadi stres itu ya Ibu. Nah, ya selanjutnya stres berat ini merupakan masalah yang memicu terjadinya hipertensi. Nah, di mana hubungan antara stres dengan hipertensi diduga melalui aktivitas saraf simpatis yang tadi saya jelaskan, tekanan darah menjadi meningkat akibat ancaman dari luar atau karena kaget dan stres, emosi memuncak. Nah, iya, seperti itu. Nah, peningkatan saraf ini dapat menaikkan tekanan darah secara interminen atau tidak menentu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Ya, itu deh yang ini Bu tanyakan. Dengan bertambahnya usia dan bertambah seringnya timbul tekanan darah itu, apakah akan menjadi pemicu bagi timbulnya penyakit yang lain? Nah, itu yang disebut komplikasi ya Bu namanya. Komplikasi ini adanya perubahan yang tidak diinginkan pada suatu penyakit yang makin buruk atau parah, akan adanya penyakit lain atau yang memicu penyakit tersebut. Nah, komplikasi dari hipertensi ini yang pertama ada stroke.
Nah, stroke ini dapat timbul akibat perdarahan tekanan tinggi di otak atau akibat embolus yang terlepas dari pembuluh otak yang terpajan tekanan tinggi. Nah, kemudian yang kedua ini ada gagal ginjal. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, kelainan ginjal itu dapat terjadi karena kerusakan progresif akibat tekanan dan tekanan tinggi pada kapiler-kapiler ginjal glomerulus. Nah, kemudian selanjutnya ada gagal jantung. Gagal jantung juga ketidakmampuan jantung dalam memompa darah yang kembali ke jantung dengan cepat mengakibatkan cairan terkumpul di paru kaki dan jaringan lain secara sering disebut edema. Edema ini adanya pembengkakan. Nah, cairan di dalam paru-paru menyebabkan sesak nafas. Kemudian timbunan cairan di tungkai menyebabkan kaki bengkak atau sering yang dikatakan edema ensefalopati. Dapat terjadi terutama pada hipertensi maligna, hipertensi yang cepat. Oh begitu ya deh. Terus bagaimana untuk pencegahannya untuk mengatasi penyakit lain itu? Nah, baik Ibu, pencegahannya yang pertama melakukan aktivitas fisik secara teratur atau berolahraga secara teratur. Nah, dapat mengurangi ketegangan pikiran atau stres, membantu menurunkan berat badan juga, dan membakar lemak yang berlebihan. Nah, ini sangat membantu untuk menurunkan berat badan juga. Nah, tadi kan kategori berat badan Ibu kelebihan berat badan tingkat ringan. Nah, jika melakukan aktivitas secara teratur mungkin akan dapat membakar lemak yang berlebihan itu, kemudian berat badan menjadi normal, kemudian tekanan darah pun bisa menjadi normal, stabil. Nah, kemudian ada diet rendah garam atau makanan. Nah, kegemukan atau kelebihan berat badan harus segera dikurangi seperti yang tadi saya katakan. Nah, kemudian ada latihan olahraga seperti senam aerobik yang tadi saya katakan, senam aerobik, jalan cepat, dan bersepeda paling sedikit 7 kali dalam seminggu. Nah, jika tidak bisa bersepeda atau aerobik, bisa jalan cepat, tapi sering ya Bu. Nah, kemudian memperbanyak minum air putih, ini sangat umum. Nah, memperbanyak minum air putih, minum 8-10 gelas per hari. Nah, kemudian memeriksakan tekanan darah secara berkala, terutama bagi seseorang yang memiliki riwayat penderita hipertensi. Nah, memeriksakan tekanan darah ini secara rutin, misalnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian menjalani gaya hidup yang wajar, mempelajari cara yang tepat untuk mengendalikan stres. Nah, di sini bagaimana cara Ibu mengendalikan stres tersebut? Ya, paling represi kecil-kecilan yang ada di rumah aja dengan media TV atau apa gitu yang bisa menghibur. YouTube, ya paling nonton YouTube yang bisa menghibur. Iya, baik, seperti itu ya. Nah, tadi kan saya katakan diet rendah garam atau makanan. Nah, diet rendah garam ini membatasi garam. Nah, apakah Ibu sadar selama ini asupan garam Ibu berlebih atau Ibu tidak mengetahui kadar garam pada makanan tersebut tapi Ibu makan gitu? Ya, itu. Tidak mengetahui kadarnya berapa, yang penting Ibu enak aja makan ada rasa asinnya. Nah, iya itu ya. Yang menyebabkan tekanan darah menjadi meningkat. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan terapi diet pada penderita hipertensi. Nah, di sini apakah Ibu sudah siap menjalani terapi diet untuk penyakit Ibu? Ya, harus siap gitu. Iya, demi kesehatan ya Bu. Ya, betul. Nah, pada penderita hipertensi, selain pemberian obat-obat anti hipertensi juga sebaiknya melakukan terapi diet. Nah, tujuan dari terapi diet ini adalah membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah tetap normal. Nah, di samping itu, diet juga ditujukan untuk menurunkan faktor resiko yang tadi saya sebutkan, seperti faktor garam yang berlebih, faktor resiko lain seperti berat badan yang berlebih, tingginya kadar lemak kolesterol, dan asam urat dalam darah. Kemudian diperhatikan pula penyakit lain yang menyertai darah tinggi seperti jantung, ginjal, misalnya diabetes mellitus. Nah, kemudian ada prinsip diet pada penderita hipertensi. Ini yang pertama, makanan beraneka ragam dan gizi seimbang. Beraneka ragam ini dalam arti makanannya tidak hanya itu-itu saja, seperti misalnya pagi-pagi makan tahu, siang makan tahu juga, sore makan tahu juga. Nah, itu kan tidak beraneka ragam. Nah,
dan tentunya gizi seimbang yang memiliki nutrisi yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada jenis dan komposisi makanan disesuaikan dengan kondisi penderita. Kemudian ada diet rendah garam dan tinggi kalium. Diet rendah garam tadi sudah saya sebutkan ya Bu. Nah, tinggi kalium ini contohnya seperti pisang, seperti itu. Nah, sayur-sayuran hijau itu tinggi kalium. Diet rendah garam ini berfungsi untuk menghilangkan resistensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, sampai sini apakah ada yang mau Ibu tanyakan lagi? Itu deh, makanan apa aja yang harus dibatasi ataupun dihindari? Nah, ya di sini makanan yang harus dihindari atau dibatasi penderita hipertensi adalah yang pertama makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi, otak, ginjal, paru, minyak kelapa, gaji. Kemudian ada makanan yang diawetkan seperti dendeng, asinan sayur atau buah, abon, ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, selai kacang. Nah, itu juga harus dibatasi ya Bu. Nah, kemudian ada susu full cream, mentega, margarin, keju mayones, serta sumber protein hewani yang tinggi kolesterol seperti daging merah atau sapi, kambing. Nah, itu sangat memicu adanya tekanan darah yang tinggi. Nah, kemudian ada kuning telur, kulit ayam itu juga dibatasi ya Bu. Nah, kemudian bumbu-bumbu seperti kecap, Maggi, terasi, saus tomat, saus sambal, tauco, serta bumbu-bumbu penyedap lain yang pada umumnya mengandung garam natrium. Nah, kemudian ada juga makanan yang mengandung alkohol seperti durian, tape, itu harus dihindari juga. Apakah Ibu suka durian? Ya, suka banget. Apalagi kalau lagi musim ya. Sekarang sekarang juga lagi nunggu. Nah, selain makanan yang harus dihindari dan dibatasi, ada juga makanan yang boleh dikonsumsi penderita hipertensi. Nah, yang pertama serealia dan umbi-umbian serta hasil olahannya seperti beras, jagung, kemudian sagu, ubi, singkong, kentang, talas, mie, roti, bihun. Nah, kemudian ada juga sayurannya, sayur daun kangkung, bayam, pucuk labu, sawi. Nah, ini sayuran-sayuran hijau yang mengandung tinggi kalium. Nah, daun singkong, daun pepaya, daun kacang juga. Kemudian ada daun mengkudu dan sebagainya. Buah-buahan yang boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi ada jambu biji, pepaya, kemudian jeruk, nanas, alpukat, belimbing, salak, mengkudu, semangka, melon, sawo, mangga. Nah, di sini apakah ada buah-buahan yang Ibu suka? Hampir semua suka. Cuma mengkudu aja nggak suka. Iya. Kemudian ada kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, nah serta polong-polongan. Nah, kemudian ada unggas, ikan, putih telur. Nah, terus ada daging merah, kuning telur, kemudian minyak, santan, lemak gaji, jeroan, margarin, susu dan produknya. Nah, silakan di sini bisa Ibu baca kembali. Ada terapi diet yang dinamakan diet DAS. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya Bu. Diet DAS ini merupakan diet yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah sehingga dapat mengatasi dan mencegah hipertensi. Nah, kemudian di sini juga ada aturan-aturan yang dianjurkan untuk diet DAS tersebut. Nah, yang pertama membatasi konsumsi natrium seperti makanan dalam kemasan dan makanan cepat saji. Nah, iya Ibu kan suka makan makanan jajanan cepat saji, itu harus dibatasi karena kadar garam yang karena kadar garam yang ada pada makanan tersebut tidak Ibu ketahui. Nah, kemudian ada membatasi konsumsi daging dan makanan mengandung gula yang tinggi. Nah, ini juga berpengaruh terhadap berat badan Ibu yang berlebih, walaupun ringan ya Bu, tapi harus bisa menjadi normal. Nah, kemudian mengurangi konsumsi makanan berkolesterol tinggi dan mengandung lemak trans atau lemak jenuh. Kemudian ada memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, dan olahan susu rendah lemak. Nah, kemudian ada mengonsumsi ikan, daging unggas, kacang-kacangan, dan makanan dengan gandum utuh. Nah, di sini juga ada komplikasi. Nah, jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi
yang tadi saya sebutkan, stroke, gagal ginjal, kemudian penyakit jantung, gangguan saraf, dan semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi resiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah pada organ besar seperti otak dan ginjal. Iya. Nah, lagi yang mau Ibu tanyakan atau ada yang kurang jelas? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih deh atas edukasinya. Nah, baik, alhamdulillah ya Bu. Hmm. Nah, semoga materi dari penjelasan saya terhadap diet penyakit hipertensi ini bermanfaat dan adanya perubahan ketika melaksanakan diet tersebut. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.